Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. 3 bulan berlalu, Indonesia belum mampu melunakkan kerasnya hati Presiden Amerika Donald Trump yang menggetok tarif barang sebesar 32%. Tak ada yang berubah, tarif tetap di 32%. Indonesia belum sukses meski sudah menawarkan impor lebih dari 500 triliun rupiah agar defisit Amerika Serikat tak makin membuat Trump murka. Satu sisi saudara, Amerika Serikat seakan tahu bagaimana mempermainkan Indonesia dan negara lain dengan mengundur pengenaan tarif sampai 1 Agustus. Negara mitra dagang kembali diberi waktu hampir 3 minggu untuk bernegosiasi lagi. Di satu sisi, negara-negara yang gabung dalam BRICS Plus atau kalau kata Trump ini adalah kelompok anti-Amerika seakan merespon santai ancaman Trump. BRICS mengklaim tidak ada yang menang dalam perang dagang. Benarkah? Kita ke data berikutnya. BRICS boleh aja santai, tapi Indonesia tetap harus waspada. Sebab saudara, negara-negara pesaing ekspor justru dapat tarif yang lebih rendah. Misalnya nih ya, kalau Indonesia itu kan 32%. Nah, Vietnam dalam tarif terbaru pesaing Indonesia soal tenaga kerja dan rumah bagi manufaktur ini hanya dikasih ini 20%. Padahal sebelumnya Vietnam itu 46%, yang artinya 14% lebih tinggi dari tarif Indonesia. Jepang dan juga Malaysia ini juga sama-sama dapat 25%. Apakah Indonesia harus waspada sebab daya saing produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat bisa lebih lemah? Nah, ekspor Indonesia terbesar ke Amerika Serikat itu adalah mesin elektrik dan peralatan sekitarnya. Kemudian pakaian jadi dan alas kaki. Produk-produk ini saudara banyak dihasilkan di Vietnam yang kena tarifnya lebih rendah ya dari Indonesia. Tentang elektrik juga Indonesia bersaing dengan ini dia Malaysia dan juga Jepang. Apakah getokan Trump sampai sini saja? Jawabannya enggak. Kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Hasan Nasbi, tim negosiasi sudah kembali ke Amerika Serikat untuk melobi tarif. Salah satunya Menko Ekonomi Erlangga Hartarto. Kita sudah berada di DC. Pagi ini tim negosiasi kita yang akan melanjutkan diskusi itu sudah berada di DC. Dan Bapak Menteri Koordinator Perekonomian sedang dalam perjalanan dari menuju DC. Tanggalnya kan dimundurkan jadi tanggal 1 Agustus. Artinya ada beberapa minggu kesempatan kita untuk bernegosiasi dan bangsa kita, pemerintah kita sangat optimis dengan negosiasi dan tentu hubungan baik itu bisa menjadi modal sosial yang bagus untuk melanjutkan diskusi dan negosiasi di sana. Ngomong-ngomong soal BRICS, jadi BRICS ini kan mengadakan konferensi tingkat tinggi ke-17 pada 6 sampai 7 Juli 2025 di Brasil. Nah, Brasil ini kan merupakan ketua BRICS 2025 dan kini beranggotakan 11 negara termasuk Indonesia. Nah, ini sekaligus KTT BRICS pertama bagi Indonesia. Trump menilai kelompok BRICS ini adalah negara-negara yang anti sama Amerika Serikat. Oleh sebab itu, siapapun yang ada di dalamnya akan kena getok tambahan 10%. Jadi 32 tambah 10. Indonesia resikonya kena 42%. Nah, BRICS dalam deklarasi di Rio de Janeiro bilang ada kekhawatiran serius atas tarif impor yang dinilai ilegal karena tidak konsisten dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Yang menarik saudara, pernyataan ini tidak spesifik bilang nama Trump. Jadi gimana respon lawan Trump di BRICS? Kita ke data selanjutnya. Oke, ini kata Presiden Rusia Vladimir Putin. Segala indikator menunjukkan model globalisasi liberal mulai usang. Pusat aktivitas bisnis kini bergeser ke pasar negara berkembang. Pernyataan Putin ini menarik ya, seakan santai dan punya kepercayaan diri yang luar biasa. Liberal atau model dagang Amerika Serikat di dunia udah ketinggalan zaman alias kuno. Kalau kami bahasakan ya, sebenarnya Amerika yang butuh dunia, bukan dunia yang butuh Amerika Serikat. Nanti kita tanya ke ekonom ya, tapi kita ke data selanjutnya terlebih dahulu.
Oke, ini kata juru bicara Kemenlu Tiongkok Mao Ning. BRICS bukan blok konfrontatif. Tak ada yang menang dalam perang dagang. Nah, ini juga menarik ya, karena ini juga menunjukkan betapa santainya BRICS. Di zaman yang serba bisa acting dan bisa latihan acting, memang sulit membedakan orang santai beneran atau ini tuh kayak duck syndrome. Jadi seakan tenang di atas air, tapi sebenarnya kakinya tuh terus bergerak mengayuh agar tidak tenggelam. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya bilang, di tengah tebaran ancaman Trump soal tarif yang antre masuk BRICS ini banyak. Indonesia diterima artinya punya posisi yang penting di dunia. Awalnya BRICS 5 negara, kemudian berkembang sehingga Indonesia menjadi anggota resmi ke-10 dari 11, jadi 1 Arab Saudi belum resmi. Dan ini banyak sekali yang antri untuk masuk BRICS, dan ya ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin didengar, semakin diperhatikan, semakin dipandang, dan semakin dibutuhkan di dunia global. Oke, tapi nampaknya Indonesia belum mampu melunakkan tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump meski sudah menawarkan impor lebih dari 500 triliun rupiah. Jika tidak ada negosiasi lanjutan, Indonesia akan kena getok tarif 32% pada 1 Agustus plus 10% karena tergabung dalam BRICS tadi. Nah, Kompas Bisnis Saudara akan mengulas bersama dengan Kepala Ekonom BCA, David Semual, tapi usai jeda. Kembali lagi di Kompas Bisnis Saudara, dan Kompas Bisnis akan tanya ke Kepala Ekonom Bank Sentral Asia atau BCA David Semual tentang getok tarif Trump, lobi yang belum membuahkan hasil dan sikap BRICS. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi Mbak Okta. Pak David, menarik nih. Kalau kita ingat ini kan kebijakan Liberation Day itu kan diumumkan pada April lalu. Artinya lobby Indonesia selama 3 bulan ini kayaknya belum membuahkan hasil. Padahal seakan kayak udah all out, tarif dan non tarif sudah disesuaikan dengan keinginan Amerika Serikat, penawaran komersial, bahkan 2 kali budget defisit mereka atau lebih dari 500 triliun rupiah. Pertamina, Exxon udah komunikasi. Apalagi sebetulnya dipunya Indonesia dalam bisa dikatakan 3 minggu nih negosiasi ke depan sampai 1 Agustus. Ya, ini kelihatannya kan memang Trump ini memang sangat kuat ya dari sisi negosiasi, itu dia ingin mendapatkan kepentingan yang maksimal ya buat negaranya ya tentunya. Nah, kita sebenarnya juga perlu mengetahui lebih dalam sebenarnya apa sih ganjalannya, kenapa mereka belum menurunkan tarif kita, karena tarif ini masih sama 32%. Dan ada kemungkinan tambahan tarif lagi ya, karena kita juga masuk dalam keanggotaan BRICS ya. Jadi ada tambahan lagi 10%. Dan untuk beberapa produk tertentu juga masih ada tarif yang sebenarnya ikutan dari tarif yang dikenakan waktu era Trump 1.0 ya. Jadi masih ada tambahan tarif juga untuk beberapa tarif lain, untuk beberapa produk lain. Nah, untuk Indonesia sendiri ya memang ada beberapa hal mungkin yang masih menjadi ganjalan ya. Kemungkinan besar mungkin yang kaitannya dengan non tarif ya. Ada beberapa tuntutan Trump itu memang yang tidak terkait dengan urusan perdagangan internasional ya. Dan ini memang kaitannya juga erat dengan kepentingan ekonomi nasional kita juga ya. Jadi memang mungkin di sini masih ada tarik menarik, dan harapannya dalam negosiasi kan ini take and give ya, ada beberapa yang kita berikan, dan juga kita ingin juga dari pihak Amerika juga memberikan semacam fleksibilitas juga untuk beberapa hal lain yang mungkin menyangkut national interest kita juga. Oke, Pak David, kan kalau kita ingat kemarin Trump juga mengatakan bahwa bersedia sebetulnya dengan penyesuaian dan juga syarat, salah satunya adalah tadi kalau selain investasi juga bangun pabrik di Amerika Serikat. Memungkinkan nggak nih kira-kira kalau misalnya Indonesia harus ya bisa dikatakan ngikutin aja gitu maunya Trump? Ya, sebenarnya dari beberapa tawaran kan sudah ada ya, ada perusahaan swasta kita juga yang rencananya akan melakukan investasi di sana ya. Dan juga kita sebenarnya mengundang ya investor Amerika untuk masuk ke Indonesia di beberapa sektor strategis juga ya, termasuk yang terkait dengan mineral ya. Tapi tetap saja ya Mbak Okta, kita tentunya perlu juga menyiapkan strategi atau rencana kontingensi ya terhadap kemungkinan terburuk ya.
Jadi kalau misalnya memang sampai nanti tanggal 1 Agustus negosiasinya ketat ya, dan memang sulit buat kita untuk menawarkan lagi hal-hal lain ya, padahal kita sudah optimal memberikan semua yang mereka inginkan, ya kita juga perlu melakukan seperti saya sampaikan juga 3 bulan lalu ya, bahwa persiapan-persiapan kontingensi ini, rencana-rencana kontingensi juga perlu kita siapkan. Dan ini juga mungkin pemerintah sudah paralel ya melakukan sejak 3 bulan lalu untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk tersebut, Mbak Okta. Oke, Pak David, kalau kita lihat tarif pesaing ekspor Indonesia, yaitu Vietnam, itu kan lebih rendah. Vietnam tuh 20%. Seberapa Betul. tertekan daya saing ekspor Indonesia melawan Vietnam? Ya sebenarnya kalau dibanding Vietnam, kita dari segi produk itu relatif agak berbeda ya. Kita banyak ekspor ke Amerika Serikat itu, misalnya yang terkait dengan komoditas itu CPO salah satunya. Lalu juga produk-produk yang terkait dengan, ini sayangnya yang terkait dengan labor intensif nih Mbak Okta. Jadi seperti pakaian, lalu juga alas kaki, furniture. Nah ini lebih labor intensif, dan tentu kita akan terganggu ya kalau misalnya sampai ada hambatan tarif, karena pesaing-pesaing kita juga relatif ada yang lebih rendah juga untuk tarif yang produk-produknya saya sebutkan tadi, dan ini tentu akan mengganggu ya daya beli masyarakat ya, konsumsi bisa terganggu juga, dan ini tentu akan mempengaruhi pertumbuhan kita ya. Jadi kalau untuk Vietnam memang produknya agak sedikit berbeda, tapi untuk negara-negara lain yang mungkin saja tarifnya bisa saja masih dalam proses negosiasi tentunya ya, bisa saja lebih rendah. Nah ini tentu bisa mengganggu kita. Misalnya dengan Malaysia kita kan tentu bersaing untuk produk-produk CPO. Untuk pakaian kita bersaing dengan negara-negara Asia Selatan dan Amerika Latin tentunya ya. Begitu juga dengan alas kaki ya, dan furniture juga. Oke. Jadi memang kita harus antisipasi Mbak Okta. Oke, katakanlah tadi misalnya komoditasnya berbeda gitu, tapi Pak, kalau misalnya kita tadi kan juga ada industri yang padat ya, misalnya kayak sepatu, alas kaki, pakaian dan lain sebagainya. Ini mungkin nggak sih Amerika Serikat nih kayaknya jadi beralih ke negara lain, seberapa berbahaya nih tentunya untuk Indonesia? Ya ini ada kemungkinan tersebut ya. Jadi kita juga sebenarnya kan ada dulu GSP ya, kita diberikan preference. Nah sekarang kan sudah tidak lagi. Nah sedangkan beberapa negara lain masih ada keuntungan GSP tersebut ya, General System Preference. Jadi mereka ada semacam subsidi lah untuk masuk ke pasar Amerika Serikat. Nah tentunya kalau ada tambahan tarif lagi dan juga ditambah lagi dengan 10% tadi karena kita menjadi keanggotaan BRICS, dan tarif-tarif yang menjadi masih berlangsung ya sejak Trump 1.0, ini tentu sangat membebani ya sektor-sektor yang saya sebut tadi ya. Nah itu kenapa saya mengatakan kembali ya, kita juga harus perkuat pasar alternatif ya, diversifikasi, dan juga pasar domestik kita. Kita juga pasar domestik sebenarnya sangat besar, dan kita lihat juga terakhir ini juga karena sulit masuk ke negara barat dan Amerika, ini juga banyak negara lain produk-produknya masuk ke Indonesia ya. Termasuk dari Vietnam tadi yang disebut Mbak Okta ya. Oke. Nah itu juga masuk ke dalam negeri. Nah ini juga kita perlu ada strategi juga untuk memperkuat kapasitas maupun juga kemampuan domestik kita ya. Tentu dengan percepatan deregulasi dan seterusnya Mbak Okta. Oke, Pak David, tapi bukankah defisit Amerika ini sebenarnya membuat Indonesia di atas angin? Haruskah Indonesia semakin memohon-mohon ke Trump dalam waktu bisa dikatakan 3 minggu ini? Ya sebenarnya kita punya banyak bargaining position. Dari sisi neraca jasa sebenarnya kita juga impor cukup besar ya ke Amerika Serikat ya. Kita ketergantungannya cukup besar. Nah ini juga bisa menjadi daya tawar tentunya ya, karena kita defisit cukup besar di sisi neraca jasa ya. Dan saya pikir juga ya kita dari sisi lain juga kan terus mengundang sebenarnya investor Amerika juga untuk masuk ke dalam negeri ya, di berbagai sektor. Nah dalam waktu yang singkat ini memang kita harus mengidentifikasi sebenarnya apa sih yang diinginkan dari Amerika ini, poin apa, dan sampai di mana kita jangan juga sampai nantinya mengganggu juga national interest, itu juga jangan sampai terjadi ya. Jadi ya kita harus ada titik poin di mana juga jangan sampai semuanya juga dikasih ke mereka juga. Kalau bisa itu terjadi ya artinya juga nanti
malah relatif lebih buruk ya dampak ekonominya ke Indonesia, Mbak Okta. Betul, itu juga perlu diperhatikan bahwa tidak hanya kita lagi-lagi memohon kepada Amerika Serikat, tapi harus perkuat tadi sempat dikatakan Pak David juga soal penguatan di domestik. Pak David, menarik Presiden Rusia Vladimir Putin bilang model dagang liberal itu udah usang dan beralih ke negara berkembang. Benarkah demikian? Dan kalau kita bicara soal BRICS, ini sebetulnya yang punya power jadinya tuh Trump atau BRICS sih Pak sebetulnya? Ya sebenarnya keinginan Amerika Serikat ini kan menjauhkan negara-negara dari negara core BRICS ini ya. Kita lihat di sini masuk di situ China, Rusia, Brazil juga, termasuk juga Indonesia kan negara besar di situ di dalam skema BRICS ya. Dan saya pikir ke depan ini justru sumber pertumbuhan global itu datangnya bukan dari negara barat ya. Karena negara barat itu pertumbuhannya sudah terbatas ya. Apalagi yang mau dibangun di sana. Nah, sumber pertumbuhan itu sebenarnya ada di selatan ya. Jadi di negara-negara selatan itu sumber pertumbuhannya besar dan memang suara dari negara-negara selatan ini kelihatannya memang dalam fora-fora internasional kurang kuat gitu ya. Maksudnya tidak berperan lah ya. Padahal tatanan global ini kan sudah banyak berubah sebenarnya dalam 70 tahun terakhir ya sejak Perang Dunia ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya perlu diperhatikan juga suara-suara dari negara selatan dan juga di saat yang sama kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi ini juga bisa diperkuat ya lewat fora-fora internasional termasuk BRICS. Dan kita sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga kalau kita lihat kan kita juga politik kita bebas aktif ya. Jadi kita ikut juga dalam OECD ya. Jadi siapapun yang ingin berinvestasi dan berdagang dengan Indonesia itu sebenarnya terbuka luas gitu ya. Jadi kita tidak ingin masuk ke dalam salah satu orbit gitu ya. Kita berteman dengan semuanya begitu. Tapi di dalam kondisi sekarang memang kelihatannya Trump banyak melakukan manuver-manuver untuk menekan ya negara-negara. Di satu titik dia ingin supaya negara-negara tersebut memilih apakah mau ikut orbit Amerika atau sebaliknya semacam itu Mbak Okta ya. Oke, tadi kalau misalnya dikatakan politik Indonesia itu bebas aktif, non-blok bahkan untuk ke perdagangan, tapi karena kita sudah menjadi anggota BRICS dan tadi ada ancaman tambahan 10%, artinya sikap seperti apa sih Pak yang harus ditunjukkan Indonesia? Karena tadi jangan sampai kita gabung ke BRICS tapi jadi buah si malakama nih buat Indonesia. Ya itu makanya tadi saya sampaikan perlu ada semacam rencana kontingensi ya. Kita sudah memutuskan untuk masuk ke dalam BRICS. Tentunya susah untuk kita untuk menarik diri ya. Kita sudah masuk dalam keanggotaan BRICS dan masih banyak negara lain sebenarnya yang tergabung ke sana. Dan dari sisi size ekonomi ini juga luar biasa sebenarnya BRICS ini. Kalau kita tinggalkan juga kita kehilangan kesempatan ya. Itu kurang lebih hampir 70% ekonomi global ya negara-negara yang masuk ke dalam BRICS ya. Dari sisi populasi, dari sisi market juga besar. Jadi memang si malakama seperti dikatakan Mbak Okta tadi ya. Tapi di sisi lain kita juga terus lah, ini kita masih ada waktu ya dalam beberapa hari ke depan sampai awal Agustus untuk terus bernegosiasi, kita memberikan tawaran-tawaran terbaik tentunya. Tapi di sisi lain juga jangan sampai kita ditekan karena kita juga negara yang merdeka tentunya ya untuk memutuskan sesuai dengan kepentingan nasional kita Mbak Okta. Oke, jadi catatan soal bagaimana sebetulnya kalau dalam perdagangan ya lagi-lagi ada timbal balik ya Pak ya, saling menguntungkan tentunya untuk setiap negara. Jadi Pak David, apa sih sebetulnya yang harus diantisipasi jika dalam waktu 3 minggu ini kita ngomong amit-amit aja ya 3 minggu ini juga tidak membuahkan hasil gitu. Karena kalau dilihat data impor 3 bulan terakhir produk Tiongkok juga lumayan banjir ke Indonesia. Bahkan ada indikasi dumping. Apa yang harus dilakukan? Ya tadi kita harus lakukan percepatan deregulasi, kapasitas domestik diperkuat ya. Kita ada program-program nasional yang memang bisa mendorong pertumbuhan. Tapi di saat yang sama juga kita harus perkuat kapasitas dalam negeri. Karena kalau kita dorong program nasional tersebut tapi kapasitas dalam negerinya tidak cukup, tentunya kita akan mendorong import lebih besar lagi ya, itu yang kita khawatirkan. Di saat yang sama ya kita juga menjaga ya untuk produk-produk vital yang penyerapan tenaga kerjanya besar ya, saya pikir perlu juga diadakan aturan-aturan yang lebih restriktif juga ya, karena kita juga harus melindungi industri nasional kita ya. Kita tidak ingin daya beli masyarakat menurun, masyarakat tidak punya pekerjaan dan ujung-ujungnya tentu akan mengganggu ya kondisi sosial ekonomi dalam negeri tentunya. Nah di saat yang sama ya kita terus melakukan diversifikasi produk yang kita ekspor ya, bukan hanya bertumpu pada
sektor-sektor yang saya sebut di depan tadi ya, termasuk juga kita melakukan terus hilirisasi dan di saat yang sama kita melakukan diversifikasi negara-negara tujuan ekspor kita. Tadi saya sebutkan negara-negara BRICS ini potensinya besar sekali ya. Jadi dan ini growth-nya lebih kencang, pertumbuhannya lebih kencang ya dibandingkan negara-negara yang kita sebut old economy ya. Old economy ya Eropa, Amerika ini kan old economy. Yang memang kapasitasnya untuk tumbuh sudah terbatas ya. Jadi saya pikir ini kesempatan juga kita untuk perluasan pasar. Di saat yang sama ya politik kita kan bebas aktif ya, terus kita lakukan kerjasama juga dengan OECD. Ini penting juga OECD karena kita kalau ikut OECD kita mendapatkan juga semacam nilai plus ya. Karena OECD ini kan memiliki standar-standar benchmark internasional yang diakui banyak negara maupun perusahaannya. Jadi ini juga bisa membantu lebih banyak lagi investasi masuk ke Indonesia, Mbak Okta. Oke, ini kayaknya kekuatan BRICS ini juga perlu diperhitungkan begitu oleh Presiden Amerika Donald Trump. Karena tadi kalau kita mengingat bahwa Indonesia menjadi anggota BRICS, jangan sampai jadi buah si malakama balik lagi. Tapi pemerintah juga selain negosiasi harus juga tentu memperhatikan bagaimana kondisi dalam negeri, diversifikasi pasar, perkuat domestik, program dukung pertumbuhan, juga memperhatikan kapasitas dalam negeri dan juga jaga produk supaya terutama yang serapan tenaga kerjanya besar ini juga bisa berdampak tidak hanya untuk memikirkan ekspor saja tapi juga berkembang di dalam negeri. Terima kasih Kepala Ekonom Bank Sentral Asia atau BCA Pak David Sumual sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak David. Selamat pagi Mbak Okta, terima kasih.